Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat yang agung, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah di atas jalan kebenaran, di atas sunnah Rasulullah SAW, memahami agama sesuai Muhammad sallallahu ummah, sallallahu saleh. Dari kita bersyukur akan nikmat yang besar ini, karena setelah Allah berikan keislaman, Allah selamatkan dari kekufuran. Allah berikan di cahaya sunnah, Allah selamatkan dari bid'ah. Allah berikan cahaya tauhid, Allah selamatkan dari kesyirikan. Dan semua itu bid'ah, kesyirikan, kekufuran adalah kemaksiatan yang besar. Jadi kalau kita diberikan Islam, diberikan tauhid, diberikan tegar di atas sunnah Rasulullah SAW, ketegaran dari sunnah Rasulullah SAW, maka itu artinya Allah menghindarkan kita dari dosa-dosa terbesar yang pernah ada, di dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Salawat dan salam senantiasa tercurah sampaikan kepada saudara kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, khususnya bagi mereka yang senantiasa menghidupkan dan menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati. Utamanya ilmu lebih aku cintai atau lebih dicintai bagimu daripada utama ibadah. Jadi ilmu di sisi Rasulullah SAW itu lebih dicintai daripada ibadah. Padahal kita tahu berilmu, mempelajari ilmu itu adalah ibadah. Tetapi secara khusus, secara umumnya ibadah selain ilmu, ya, kalah daripada ilmu. Wa khairul dinikum al-bukhari. Dan sebaik-baik agama kalian adalah, sebaik-baik dari perkara agama kalian adalah sifat Allah. Di dalam agama ini ada unsur daripada yang sebaik-baiknya unsur apabila berbentuk kewaraan, yaitu sikap wara atau sifat wara. Jadi kewaraan oleh Bazar, ya, dalam Al-Awsat dari Hudzaifah, Al-Hakim dari Hudzaifah, Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Di sini adalah faedah yang besar buat kita semua, khususnya kita yang hadir di bulan Syawal ini. Ini bulan ibadah. Ingat, ini masih bulan ibadah. Jangan dikira setelah Ramadan selesai, Muslim beribadah. Orang Muslim itu punya 7 bulan ibadah: Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Hijjah, Muharram, Rajab, Sya'ban. Jadi kalau seandainya Ramadan selesai, itu hanya beralih jenis ibadah
berlanjut kepada jenis ibadah yang lain, yaitu ibadah di bulan Syawal. Kenapa Syawal ini disebut musim kebaikan, musim ibadah? Karena Rasulullah SAW menjadikan Syawal ini sebagai bagian untuk Ramadan, sebagaimana Sya'ban itu qabliyah untuk Ramadan. Dan Nabi SAW juga mensyariatkan ibadah-ibadah khusus di dalamnya. Sya'ban berpuasa, Syawal berpuasa. Sehingga para ulama menyebutkan, ya, ketika di bulan ibadah ini dikerjakan amal ketaatan agar senantiasa dilibatkan. Disebut bulan itu bulan ibadah, bulan kebaikan, karena tiap harinya itu di bulan tersebut adalah kesempatan amal ibadah dilipat gandakan. Sementara kemaksiatan sama, jika dikerjakan dilipat gandakan. Sebagaimana di bulan Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu sama, disebut bulan kebaikan atau musim kebaikan, bulan mulia. Karena setiap harinya jika berbuat baik, dilipat gandakan. Dan jika berbuat kemaksiatan, dia bergandakan kemaksiatan. Sementara bulan yang tersisa dari 7 bulan yang telah disebutkan tadi, 5 bulannya, itu tidak setiap harinya baik, atau tidak setiap harinya memang musim kebaikan. Dia paling 1-2 hari, tidak 1 bulan. Tapi kalau 1 bulan seutuhnya, itu hanya 7 bulan, dan ini musim kebaikan bagi seorang muslim. Jadi kita lihat Syawal ini adalah musim kebaikan, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk senantiasa menuntut usaha. Keputusan untuk segera memulai majelis ilmu setelah kita libur Lebaran. Ini adalah apa? Keputusan untuk segera mengadakan kebaikan di musim kebaikan. Begitu ya. Dan tadi disebut dalam hadis, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Ilmu yang itu adalah salah satu jenis khusus ibadah, lebih atau jenis ibadah yang lebih dicintai di sisi Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Imam Tabari mengatakan khairun, ya, lebih baik pahalanya dari jenis ibadah selain ilmu. Ya, jadi kalau kita mempelajari ilmu yang sunnah, kesimpulannya ya, kalau kita belajar ilmu yang sunnah, ilmu yang sunnah ini ilmu yang dianjurkan, ya, ilmu yang tidak berkaitan dengan amal-amal yang difardukan, itu namanya ilmu sunnah. Ilmu membahas tentang adab, ya, akhlak, itu ilmu sunnah. Nah, ilmu ini jika dipelajari itu lebih baik daripada beribadah sunnah. Sebagaimana ilmu yang wajib itu lebih baik daripada ibadah yang wajib. Ilmu yang wajib ini ilmu yang menerapkan ibadah wajib. Seperti bagaimana sholat sesuai dengan Rasulullah SAW. Sebelumnya bagaimana berwudu sesuai dengan Rasulullah SAW. Sesuai keturunan itulah yang disebut ilmu. Nah, ini ilmu yang wajib. Nah, ilmu yang wajib ini lebih utama daripada ibadah yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya utama, tapi mana yang lebih utama? Ilmu yang wajib itu termasuk ilmu tauhid, ilmu, ya, meyakini bahwa Allah semata yang berhak diberi dengan benar. Ini adalah ilmu yang wajib. Maka para muslimin rahimahumullah, intinya jika sudah berbicara tentang ilmu, berarti kita sedang melakukan aktivitas atau sedang berada pada posisi yang dalam hadis lebih dicintai dan lebih baik pahalanya dari ibadah-ibadah selain atau selain ilmu syar'i. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di musim ibadah, lalu kita diberi kesempatan untuk beribadah, yaitu menuntut ilmu, yaitu sebagai ibadah. Baik. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini isyarat bahwa ilmu, ya, para sahabat
kita tahu ilmu mereka bagian besar ilmu mereka itu tentang mengenal Allah Subhanahu. Karena perihal masalah pernikahan, perwarisan itu belakangan turun syariatnya. Jadi sebagian besar hidup para sahabat itu tentang ilmu, isinya berisikan tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, justru karena ilmu tentang Allah itu adalah ilmu yang wajib dan itu adalah yang mengisi sebagian besar para sahabat, menjadikan mereka adalah sebaik-baik generasi. Sementara umat belakangan, orang-orang belakangan sebagai kita itu justru melihat ilmu adalah siapa yang menjadi ahli fikih, ahli fikih, ahli hukum, ahli muamalah, ahli ekonomi Islam. Sementara ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Dan itu masing-masing ada perbandingan yang betul. Nah, makanya para ulama menyinggung bahwa ini isyarat bahwa ilmu para sahabat itu lebih agung daripada ilmu tabi'in. Jelas. Dan ilmu tabi'in lebih agung daripada ilmu atba' tabi'in dan orang-orang setelahnya. Dan terus sampai hari ini, walaupun mungkin para sahabat ada yang sudah meninggal dunia dan belum tahu ilmu waris. Ada yang sudah meninggal dunia dan belum tahu ilmu tentang pernikahan, peramalan, perdagangan Islam, ekonomi syariah. Karena mereka diturunkan syariat kepada mereka bertahap. Sehingga tidak seperti kita. Baik, maka pelajarannya adalah tatkala kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu tentang ma'rifatullah, bersyukur. Karena kita hidup di zaman keterbalikan. Yang disebut ilmuwan, yang disebut ahli ilmu, itu yang fakih, yang berhukum kata mereka, dan ini kita katakan juga. Maka tatkala kita justru malah terjun di ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang tauhid, walaupun ya bisa dikatakan di sini di masjid lain pembahasannya bermiripan, tapi tatkala ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, kata kita itulah ilmu yang menjadikan para sahabat agung. Ilmu yang menjadikan para sahabat lebih utama dan ilmu yang menjadikan para sahabat generasi yang terpilih menemani Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah merasa bosan dan jangan pernah merasa meremehkan atau berkurang sedikit kadar kemuliaan ilmu tauhid. Jangan sampai. Walaupun di zaman hari ini, zaman teknologi, zaman modern berkemajuan, tidak akan pernah pudar kemuliaan ilmu tauhid karena kita hidup di zaman berbalik. Baik, menyangkut tentang ilmu, ya, ilmu yang disebut karunia, masuk muslimin ini juga perlu kita perhatikan. Jadi ilmu yang paling agung itu adalah ilmu tentang tauhid. Ilmu yang kita para sahabat mulia adalah ilmu tauhid, ilmu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu lainnya turunnya bertahap. Ada para sahabat yang tidak mengetahui, ada yang mengetahui ilmu tersebut karena telah meninggal. Nah sekarang ilmu tersebut mengapa menjadi juga mulia? Karena ilmu yang disebut karunia. Jadi ilmu itu tidak semuanya karunia. Jadi ilmu yang kita cerna atau kita tangkap oleh kemampuan kita, akal kita, itu semua belum menjadi karunia sampai ilmu tersebut membuahkan buah. Dan ilmu yang disebut mulia, ilmu yang disebut karunia adalah ilmu yang buahnya adalah membuat kita semakin ikhlas beribadah, semakin membuat kita lebih selektif dalam mengerjakan tata cara ibadah. Jadi karunia ilmu
yang sebenarnya adalah ketika ilmu kita berbuah keikhlasan dalam beribadah dan selektif dalam tata cara beribadah atau berhati-hati dalam tata cara beribadah. Di dalam beribadah kecuali dia menunggu dalilnya, menunggu landasannya, yang menunggu dasarnya. Mengapa demikian? Karena dengan demikianlah yang ikhlas dalam beribadah, yang ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dialah yang akan mengerjakan ketauhidan yang sebenarnya, ma'rifatullah. Jadi ketika ilmu itu benar ilmu tauhid dan ilmu tauhidnya berkarunia untuknya, membuahkan manfaat ketika ilmu tersebut membuat dia sibuk mengurusi keikhlasannya dalam beribadah, sibuk yang mengurusi apakah yang ibadah yang dikerjakannya sesuai tuntunan Rasulullah SAW atau tidak. Baik, makanya kata Al-Hasan, "Utlubul ilma talaban la yatlubu bil ibadah, wa utlubul ibadah talaban la yatlubu bil ilm." Sehingga janganlah sampai Anda belajar ilmu syar'i lalu Anda menggadaikan ibadah. Oh, saya lagi belajar, saya lagi mandi, saya lagi tadi, suatu saat nanti. Ternyata sholatnya di rumah sendiri. Atau sebaliknya, watlubul ibadah talaban la yatlubu bil ilm. Beribadahlah dan jangan sampai menggadaikan ilmu. Karena dua ini tidak bertentangan, karena dua ini justru saling mengandung, saling melengkapi. Tadi yang kedua, janganlah engkau beribadah sampai kemudian menggadaikan ilmu. Jadi dia maunya, ya, saya sibuk untuk baca Quran, saya sibuk untuk ibadah baca Quran, ibadah zikir. Akhirnya dia menggadaikan ilmu itu kajian ini. Misalkan ada di antara kita di sini, dia menyendiri di sana. Dia kayak ikut majelis ini, walaupun jaraknya cuma beberapa lantai. Kenapa nih? Saya punya alasan, saya sedang dikir antara maghrib sampai isya. Sekarang mah zaman media, nanti kajian di rumah dengan di YouTube, komputer ada Facebooknya. Jadi langsung dikir. Nah ini tidak benar. Ini menyelisihi kaidah Al-Hasan. Kata beliau, Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, ya kalau ilmu itu benar, ilmu itu bermanfaat, ilmu itu membuat ibadahnya semakin ikhlas. Ilmu itu membuat ibadahnya semakin sesuai tuntunan. Sehingga tidak mungkin dia belajar ilmu lalu menggadaikan ibadah. Sebaliknya, tatkala memang ibadahnya benar, ikhlas dan sesuai tuntunan, maka dia tidak akan menggadaikan ilmu. Baik, jadi tidak ada ceritanya, ya, taklim, kajian, lalu dapat azan isya tidak ke masjid. Masjidnya kosong. Kemana orang-orangnya? Taklim, Ustaz. Tidak bisa. Kenapa? Berarti menunjukkan ilmu tersebut tidak benar, tidak berkarunia, tidak bermanfaat untuk yang belajar. Sebaliknya, tadi juga yang kemudian beribadah, tapi kemudian ibadahnya menggadaikan ilmu. Baik, jadi masing-masing itu punya porsi. Kapan dia beribadah, kapan dia menguji syar'i, dan tidak dibetul-betulkan. Jadi ini adalah gambaran faidah di awal pertemuan kita. Maka untuk mengokohkan ilmu dan membuat ilmu itu melekat pada ingatan kita, sehingga ketika dia melekat akhirnya mudah kita amalkan, itu adalah dengan sering murojaah. Di antara murojaah yang mungkin kita bisa lakukan pada malam hari ini adalah kita bisa lakukan diskusi tanya jawab tentang materi hadis yang telah kita bahas, ya, di pertemuan sebelumnya. Hadis yang pertama yang pernah kita bahas itu
Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru wa basyiru." Beri kabar gembira, man aku orang-orang yang datang setelah kalian. Dan nanti yang bertemu setelahnya lagi beri kabar gembira untuk setelah dan terus berikutnya sampai hari dan sampai hari yang akan datang. Barang siapa yang syahida bersaksi dengan apa? Dengan lisannya. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah masuk surga. Pertanyaannya, apakah maksud bersaksi ini yang dia adalah perbuatan lisan? Saksi ini perbuatan lisan. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah di antara ibadah lisan, karena itu perbuatan lisan, amal lisan. Bersaksi. Apakah cukup sekedar bersaksi dengan lisannya lalu dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah bagaimana maksud hadis ini? Mungkin dalam hadis yang lain kita sering pernah dengar man qala la ilaha illallah. Ya. Di saat ajal menjemputnya dakhala jannah, masuk. Ya kita mungkin ada sedikit ingin membantah, kayak gak cukup satu ngomong doang, ucapan lisan, ya semua orang bisa. Munafikun, orang munafikun zaman Nabi juga mengucapkan lisan, tapi mereka munafikun. Fitnah di asfal, yang hukumannya itu mereka nanti di akhirat dikeraknya neraka. Jadi tidak cukup dengan itu. Maka kita harus ya mengulangi pembahasannya. Ya, jawabannya tidak cukup, ya kan? Sepakat ya? Tapi lanjutkan, apa alasan tidak cukup? Apa yang disebut cukup dengan ini? Apa yang disebut persaksian cukup yang membuat yang kemudian bersaksi dengan la ilaha illallah masuk surga? Pertama dengan dia bersaksi dengan lisannya, terus kemudian apa? Diamalkan. Hatinya, maka kuncinya itu dalam hadis ini, man syahida an la ilaha illallah shadiqan, jujur, tulus, shadiqan. Kalimat shadiqan, ya, bi an yasduqa qalbuhu lisan. Jadi sebenarnya kalimat shadiqan itu memberikan kita jawaban tepat bahwa yang bersaksi yang bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah yang mencukupkan dia masuk surga dengan persaksian tersebut apabila persaksian itu berasal dari hatinya yang dibenarkan oleh lisan dan perbuatan. Jadi itu jawabannya. Jadi gak lagi aku lagi yang bersaksi berasal dari hatinya dan dibenarkan oleh lisan dan perbuatan. Jadi kapanpun ada orang yang dalam hatinya dia yakin tentang la ilaha illallah, namun lisannya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, apa gunanya? Tidak bisa bersyahadat. Sementara kita harus bersyahadat dengan lisan. Atau tidak dengan amalnya, tidak ada buktinya, dia tidak sholat pula mengerjakan rukun Islam lainnya. Ini semua ya akan menjadi pertimbangan kata jujur, ya, jujur, dan jujur itu perbuatan hati. Jadi awalnya dari hati yang benar-benar jujur, yang tulus, yang ya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan itu dibenarkan dengan lisan. Karena hati yang benar, hati yang jujur pasti akan berbuah, akan menjadikan lisan mengucapkan, akan menjadikan anggota badan bergerak untuk mengamalkan tersebut. Karena hati ini tidak soluha jasad. Kalau dia baik, maka baik seluruh amal itu maksudnya. Kalau dia buruk, maka buruk semua. Jadi yang penting di sini, bagaimana kita selalu memperbaharui mereka tentang makna dan kandungan la ilaha illallah dalam hidup kita.
yang terjadi tatkala kita berkata tidak baik, berkata kasar, berkata yang berdosa, yang bernilai dosa, atau kita berbuat maksiat itu karena la ilaha illallah itu sedang melemah di hati kita. Nilai persaksian la ilaha illallah itu melemah di hati. Jadi kita tahu dengan hadis ini di mana sumbernya dan di mana standarnya. Itu caranya. Jadi bukan hanya kita kemudian yang menyalahkan lisan kita, menyalahkan akal kita, salahkan hati itu. Karena kalau memang hati itu shadiq, jujur, tulus dalam bersaksi dengan Allah, pasti lisannya baik, lisannya bersaksi, beribadah, amalnya, anggota badannya pun juga beramal, beribadah. Baik. Kalau seperti itu, artinya kalau kita bilang hadis ini kepada orang-orang, tidakkah lalu timbul orang ini nanti akan bersandar cuma dengan la ilaha illallah, tidak mau yang lain? Sangat bisa mungkin terjadi. Bagaimana sekiranya kalau kita sampaikan hadis ini, lalu kemudian orang kemudian punya pandangan dari hadis ini sedikit bergeser dari yang semestinya, karena dia membuatnya cuma kayak wawasannya. Maksudnya ya udahlah, siap-siap aja lah yang lupa nanti ketika hendak meninggal dunia, siap-siap. Sehingga kan akhirnya banyak yang kemudian menjadi amalan kaum muslimin. Ya, dia ini tahu nih yang sedang terbaring sakit itu jarang sholat, bahkan dia sering bermasalah sholat. Puasa bolong-bolong, nggak perhatian dengan apa lagi Ramadan yang itu rukun dan wajib, dia nggak kerjakan. Lalu kemudian ya dia andalkan hadis ini. Yang penting kita talqin aja deh. Kalau lain kalau dia bisa, insya Allah selamat ya. Itu berarti ada itikad atau itikad, ada sikap bersandar diri dengan hadis ini. Jelas-jelas sholat dan puasa itu bentuk amal, berasal dari kejujuran hati. Katakan la ilaha illallah. Tidak, ditakdir la ilaha illallah. Maka dia berhasil terjadi fitnah. Orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa Ramadan, husnul khotimah. Gimana? Kok bisa husnul khotimah? Dia ucap la ilaha illallah. Bisa dia. Jadi gimana? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Sebenarnya hadis ini, waktu pembahasan dulu itu kita pernah sampaikan. Ini hadisnya riwayat siapa ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari. Ya kan? Abi Musa al-Asy'ari, ya, itu ceritanya sedang bertamu kepada Rasulullah SAW. Dan bersama Abu Musa ini ada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan zaman itu kan orang masuk Islam bukan cuma satu kaum, banyak rombongan. Di belakang Abu Musa al-Asy'ari. Jadi bersama Abu Musa itu rombongan baru masuk Islam. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, ya. Semua bahagia. Itu orang-orang yang baru masuk Islam itu kaum yang baru masuk Islam itu ya bahagia karena dia lihat surga ternyata dalam Islam ini begitu dekat. La ilaha illallah, surga. Dan posisi kondisi kaum muslimin Mekah dan Madinah kali itu juga memang fase-fase lagi banyak yang masuk Islam. Karena di antara ciri-ciri Rasulullah meninggal dunia itu adalah manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ciri-ciri tugasnya Nabi itu selesai, mengemban amanah risalah ini selesai berakhir, itu banyaknya manusia berbondong-bondong masuk Islam. Orang dan nasa
Dan tatkala kamu melihat orang itu masuk Islam secara berbondong-bondong, afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, bertahmidlah, istighfar karena keberhasilan Anda meninggal dunia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Banyak orang masuk Islam dan baru masuk Islam dan Rasulullah SAW hendak meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kabar gembira, yaitu yang bersaksi la ilaha illallah jujur dari hati masuk surga. Maka ketika Abu Musa dan kaum tadi mendatangi Nabi, pulang ketemu Umar, disampaikan kepada Umar, dan Umar ini orang baru masuk Islam sudah lama, ya. Fastabana Umar faraja bina ila Mustafa, dibantah oleh Umar. Dan Umar ini tahu tegas, Al-Faruq pembeda benar atau salah. Kalau ada Umar itu benar-benar salah. Dan ada yang benar atau salah atau agak udah ada. Dia pasti akan kebantah itu benar ya benar. Kalau memang dia terbantah berarti itu salah ya salah. Akhirnya mereka kembali lagi kepada Nabi Muhammad SAW, balik lagi ke rumah Nabi SAW mendiskusikan ini. Karena sudah ada Umar, awalnya Abu Musa dan kaum, sekarang Abu Musa, Umar dan kaum yang masuk Islam. Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak terjadi. Ya Rasulullah, kalau Anda menyampaikan itu di saat banyak manusia baru benar-benar masuk Islam, mereka akan bersama dengan sabda Anda. Nabi SAW tahu bagaimana kalau Umar sudah berbicara. Apalagi Abu Bakar dan Umar pernah berselisih. Ternyata Allah mematangkan dengan turunnya ayat yang mendukung pendapat Umar. Rasulullah didukung ketika Rasulullah berkunjung pendapat Abu Bakar. Nah kali ini Rasulullah khawatir demikian. Maka Rasulullah diam, bahasa kata Nabi-Nya. Tapi tidak menyalahkan, membenarkan, mengakui. Khawatir jika manusia akan bergantung dengan sabda ini. Dan menjadikan ini alat untuk mudah-mudahan untuk meninggalkan amal soleh. Yang penting nanti mau meninggal, tolong ya tapi dari rumah, bahkan sewa orang, sewa ya, nanti mau tapi saya masuk pensi kalau boleh. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Mu'adz bin Jabal juga pernah mengalami hal tersebut. Tapi kata Mu'adz Jabal, bolehkah aku kabarkan kepada orang lain yang Rasulullah? Jangan sekarang, bertanya. Nanti mereka akan bersadar di sini. Mu'adz bin Jabal memberikan kita kompromi. Jadi hadis ini seakan-akan melarang kita menyebarkan hadis tentang la ilaha illallah maksudnya. Maka komprominya adalah kata Mu'adz bin Jabal, untuk zaman di mana Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Jadi zaman para sahabat yang masih baru masuk Islam, maka hadis ini tidak disembunyikan. Dan menyembunyikan hadis sama saja menyembunyikan ilmu. Dan menyembunyikan ilmu tercela, dikecualikan apabila ada maslahat yang besar seperti orang salah paham. Itu boleh. Jadi kalau ada anak-anak gitu, dia tanya tentang surga, tentang Allah, tidak perlu kita suruh ilmu hadis kita hafal. Surga bagaimana ya? Wah, anak-anak berdoa, anak-anak semua seperti kita simpan ilmu yang luas itu, kita sebut saja mudah bagi dia, tepat dan gimana. Menyembunyikan ilmu itu boleh tidak ada masalah. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari sepakat untuk menyebarkan setelah Rasulullah meninggal dunia dan setelah orang-orang Islamnya cukup lama. Makanya sampai hari ini terdengarlah hadis ini. Jadi hadis ini aslinya disembunyikan. Aslinya Basyiru wa Absyiru itu disembunyikan. Maaf muslimin, Allah sedikit kami lanjutkan. Ya, ini haji ini kemudian
teruskan sampai akhirnya dicakup dalam beberapa kitab hadis, di antara kitab Al-Jami' As-Sahih karya Imam Suyuti. Jadi hadis ini hadis yang kita perlu tahu dengan sebab turunnya atau sebab munculnya hadis. Jadi supaya kita hati-hati. Karena ketika ini lepas gitu saja, hadis ini tidak diiringi dengan penyampaian awalnya gimana atau sebab hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bagaimana, maka kita akan memberikan celah bagi kaum muslimin salah paham. Maksudnya hadis ini itu hati-hati biar tidak salah paham. Nampaknya seperti itu. Ya, karena sekalipun di zaman banyak orang sudah masuk Islam, bahkan Islam dari lahir, itu masih banyak yang salah paham dari hadis ini. Jadi kami sampaikan kasus di antara kasus sewa orang, ya, sewa orang yang menangis, sewa orang yang tagih. Lalu kemudian juga tadi kasus orang yang tidak pernah ibadah tapi ketika tidak meninggal dunia jadi tagih lalu tersebarlah di musuh itu. Jadi seperti hal-hal yang semacam ini, ya, tidaklah kecuali bakat dari salah paham hadis ini. Maka waktu itu sampaikan, ya, bagaimana kondisi hadis ini di saat itu, di saat Nabi Muhammad. Artinya dalam hadis ini itu dikhawatirkan manusia itu bersandar dengan makna zahir, bersaksi dengan lisannya. Man syahida, man qala la ilaha illallah. Ya, padahal secara maknanya bukan lisan. Secara maknanya adalah apa? Makna yang sebenarnya ya, dalam hadis tersebut shadiqan, yaitu yang bersumber dari hati yang sesuai dengan lisan dan amal, yang dibenarkan oleh lisan dan amal. Jadi lisan itu pembenarnya, bukan asalnya, asalnya hati. Begitu. Lalu kemudian disebutkan lagi bahwa ini hadis dulu tuh hati-hati disebutkan hadis. Ini hadis ini takut orang salah bersandar. Jadi kalau kita sekarang sampaikan kepada teman-teman semua, jangan jadikan sandaran. Tapi jadikan amalan, pembuktian, motivasi untuk kita terdorong beramal soleh secara lisan maupun akal. Baik. Baik. Itu aja yang dapat kami sampaikan, ya, tambahan sedikit ini. Mudah-mudahan ya, bisa dipahami. Belum lagi kita mengajar hadis yang kedua. Ya, hadis yang dalam hadis itu disebutkan dia masuk surga walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, dan dia belum bertaubat dari zinanya dan mencuri. Itu makin lagi. Wah, ini enak nih. Ada kesempatan masuk surga ternyata. Dan dia nggak taubat loh. Gimana ketika cukup waktunya? Ya. Intinya pertama itu tolong dipahami, sampaikan makna yang benar dan sampaikan bahwa hadis ini dulu pernah disembunyikan supaya tidak jadi sandaran. Maka hari ini pun jangan sampai jadikan sandaran, tapi ini sebagai dorongan untuk amalan, beramal, beribadah. Itu saja. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita coba diskusi hadis yang kedua. Hadis berikutnya orang yang berzina, orang yang mencuri. Maka kami berulang-ulang kali, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, dia masuk surga. Insyaallah di pertemuan akan datang. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Sesi tanya jawabnya apakah diadakan setelah sholat atau bebas? Masih ada waktu? Ya, silakan jika ada bertanya. Jadi akan kami sampaikan. Kami buka kesempatan. Ini adalah waktu untuk sambil menunggu sekolah. Ya, boleh pakai itu atau boleh langsung dari tempatnya. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang mengatakan yang tentang masalah iman walaupun sebesar dahar itu kan nanti akhirnya juga akan dikeluarkan dari api neraka misalkan. Jadi yang saya katakan bagaimana jika seseorang yang mempunyai iman cuma sebesar dahar kan? Baik. Jadi maaf muslimin rahimahullah, iman sebesar biji zarah ini biji sawi itu sebenarnya. Kenapa yang kedua? Dia adalah atom yang kecil, materi kecil. Pendapat berikutnya adalah dia adalah sesuatu yang terlihat apabila matahari itu masuk menerobos melalui jendela dan ventilasi ruangan atau rumah, ya, dia adalah materi yang terlihat di cahaya yang menerobos rumah tersebut melalui ventilasi atau jendela rumahnya. Jadi kalau kita lihat ada cahaya matahari yang menerobos, kita lihat ada kayak yang berterbang-terbangan kecil. Itu zarah. Jadi kata ulama, zarah itu sesuatu yang kalau ditimbang tidak muncul angkanya, tidak ada beratnya, tapi ada bentuknya. Nah, kalau seandainya iman sedikit, seringan itu, tak muncul angka timbangannya kalau ditimbang, maka menjadikan dia harus keluar dari neraka, dikeluarkan. Namun ini membuat kita punya pengertian bahwa ada kaum muslimin yang masuk surga dan imannya. Ada kaum muslimin yang masuk neraka terlebih dahulu, baru nanti kemudian setelah itu masuk surga dengan imannya. Nah, tipe yang kedua ini adalah tipe orang-orang yang tadi digambarkan imannya sebesar zarah. Dia orang yang masuk neraka terlebih dahulu, berapa lama dia disucikan dari dosanya di neraka, sampai akhirnya tinggal sisa keimanan yang terus bertahan, dan itu sekecil zarah, seukuran zarah. Maka dengan itu dia keluar. Jadi indikasinya tidak ada kepastian, indikasi pasti tidak ada. Dalam hadis pun dan para ulama pun menjelaskan hadis tersebut tidak menyebutkan ciri-ciri orang, ya, ciri-ciri orang yang imannya zarah sebesar itu. Untuk gambaran saja, pertama sering disebutkan dalam pembahasan ini adalah orang yang disebutkan dalam hadis di Taurat. Dia punya 99 catatan amal. Satu catatan amal itu sepanjang, ya, mata memandang, isinya semuanya keburukan, gak ada kebaikan sama sekali. Lalu itu dihadapan dia oleh Allah, ya, dia apa? Disampaikan satu persatu atau bahasanya ditetapkan, dan dia mengakui dan menetapkan. Artinya dia benar-benar pelaku semua kesalahan. 99 catatan amal, satu catatannya sepanjang mata memandang, isinya keburukan, ada 99. Akhirnya dia siap dengan segala konsekuensi. Jadi hukum bisa, ada keburukan yang dia kerjakan. Nah, hukuman yang didapatkan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menurunkan kepadanya di Taurat. Di Taurat ini seperti kayak kartu. Ya, kartu, ya. Mau kalau kita bilang kartu itu kayak apa ya? Kartu lah, ya. Walau alam di mana ini jelas dia kartu. Nah, kalau kita gambarin kartu ATM atau kartu dia kartu bukan kartu nama. Tapi di kartu itu seukuran itu, bukan seluas mata memandang, tapi seukuran itu bertuliskan la ilaha illallah. Dan itu miliknya. Artinya para ulama menyebutkan
itulah yang bersumber dari hatinya, ya, yang tersimpan di hatinya, tinggal seorang kartu itu. Dan di la ilaha illallah itu di hati seorang kartu itu diwujudkan. Karena zaman ini nanti di zaman akhir itu ada banyak hal yang tidak biasa. Sesuatu yang non materi jadi materi, kematian jadi kambing, keimanan jadi keimanan la ilaha illallah itu nanti ada wujudnya. Di antara wujud disebutkan adalah sekecil kartu. Ditimbanglah kita seluruh catatan keburukan dengan satu kartu, ternyata lebih berat yang kartu. Maka dia mengusulkan dengan sebab. Yang semacam ini, ya, menggambarkan kepada kita itu kadang indikasi iman sekecil biji sari atau lebih kecil daripada ini dia punya berat. Itu gambarnya seakan hidupnya untuk maksiat terus, tapi bukan kekufuran, tapi kesyirikan. Ini maksiat zina, mencuri dan terus. Gambarnya seperti itu. Sampai la ilaha itu nanti ketika diwujudkan cuma sebatas kertas bekas. Saking sudah nggak ada lagi yang bisa menggambarkan la ilaha itu sudah begitu kecil di hati. Mengecil. Makanya kami sampaikan ketika kita berkata kotor, berkata dosa, berbuat maksiat, itu tanda la ilaha makin kecil dalam hati kita. Mengecil. Entah berapa kecilnya mau apa. Ini orang ini 99 catatan amal buruk, satu catatannya seluas mata memandang semua keburukan dan kebaikan sama sekali. Itu masih tersisa la ilaha illallah dan itu sekurang kertas. Dan kita tidak tahu apakah yang berlaku orang itu juga dalam kita. Itu dalam hadis. Sementara kita tidak bisa dalam hadis. Jadi maksudnya gambarnya seperti ini, dia bermaksud, makanya tidak ada indikasi pastinya. Tapi ada gambaran bahwa saking sesuai yang bermaksud, ukuran la ilaha illallah itu cuma seukuran apa? Kartu kertas. Baik, Allah alam saya itu, ya intinya apa? Intinya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga tauhid. Maksiat itu, dosa itu, ya, karena kita anak-anak. Kita pasti berbuat salah, kita pasti berbuat dosa. Tetapi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia berbuat dosa, maka dia segera mengakui dosanya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat ahli surga? Ya. Yang ketika itu bolehnya tidak fa'al fahsyah, Allah mengaku dan Allah. Penghuni surga ketika di dunia, mereka itu adalah orang yang berbuat fahsyah, pernah berbuat keji, dan pernah menzalimi diri sendiri. Tapi boleh dia melakukan contoh maksud jaga Allah. Setelah selesai berbuat maksudnya Allah, bukan mempermainkan Allah. Ya habis maksud kalau ingat Allah biar selamat, biar apa? Ya nanti buat dosa lagi ingat Allah lagi. Bukan untuk mempermainkan, tapi memang sejatinya menyegerakan taubat. Ingat Allah, mengiringkan keburukan bersamanya kebaikan. Zikir, sholat, taubat. Apa? Adapun nanti kita berbuat maksiat lagi, itu diluarkan dari atau itu semua ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kodrat, sebagai manusia. Baik. Maka tugas kita bukan nanti bermaksiat lagi, memikirkan maksiat. Tugas kita itu adalah bagaimana segera bertaubat setiap kali bermaksiat. Wa khairul khata'ina taubat. Sebaik-baik berdosa yang segera dan sering bertobat. Demikian itu saja dapat kami sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.